Bismillahirrahmanirrahim. Ini punya efek negatif. Efek negatifnya itu bisa terlihat dari sisi zahir dan batinnya itu lebih jauh lagi. Di dalam Fathul Bari diceritakan, ya, khalaqallahul ghadab minan nar. Allah ciptakan marah itu dari api. Wa ja'alahu gharizatan fil insan. Allah jadikan marah itu sebagai naluri pada diri manusia. Karena diciptakan dari api, maka ketika orang marah, itu yahmar al-wajhu wal ainan. Maka ketika marah orang itu wajahnya bisa memerah, mata bisa memerah. Jadi ini dari sisi fisik saja sudah kelihatan. Orang yang marah itu kalau melihat dirinya marah, niscaya dia juga tidak senang dengan tampang dia saat marah. Kadang gigi gemeretukan, padahal tidak ada apa-apa. Nggak kedinginan, tapi gemeretukan giginya. Itu dari sisi fisik. Kemudian itu akan muncul perbuatan. Perbuatannya juga kadang memalukan. Hingga banyak orang ketika marah melakukan satu hal, ketika sadar dia akhirnya menyesal. Dia bisa memukul orang yang tidak layak untuk dipukul. Bahkan ketika dia tidak berani memukul, orang marah itu kadang melampiaskan pada barang di sekitarnya. Piring kah dilemparnya. Pecahan piring, mangkok. Gara-gara apa marah? Apa salahnya piring? Kalau dipikir-pikir nggak logis. Kalau tidak ada yang lain, dia bisa merobek baju sendiri kadang. Ini yang saking marahnya seseorang kadang bisa nggak sadar. Sehingga dalam kondisi kalau sampai tidak sadar, maka memang mengatakan talak itu tidak jatuh talak. Tapi kalau masih sadar, walaupun marah, dia tetap jatuh talak. Itu dari sisi fisik efeknya sangat besar. Dari sisi batin seseorang, maka marah ini lebih lagi. Marah itu bisa menyebabkan al-hikm, kedengkian, kemudian menyimpan dendam, ya, yang itu akan membuat hidup itu tidak bisa tenang, susah hidup itu. Jadi ini dalam Fathul Bari dijelasin efeknya itu bisa ke fisik, bisa ke batin. Sehingga kita hendaknya menjauhi hal-hal yang bisa mengubah kita menjadi orang yang pemarah. Apa yang bisa kita jauhi? Ya salah satunya yang saya jelaskan tadi, jauhilah perdebatan-perdebatan yang bisa merusak hati kita dan juga tidak menghasilkan apa-apa di hati orang lain. Dan ini pahalanya sangat besar. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, "Man kadzama ghaizan wa huwa yastati'u ayyunfidhahu." Barang siapa menahan amarahnya, padahal dia itu mampu untuk meluapkan amarah. Mampu aja dia itu berkata-kata yang lebih kasar mampu. Membalas mampu. Tapi dia menahan diri. Da'ahullahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Maka Allah akan memanggil dia pada hari kiamat di atas kepala seluruh makhluk. Maknanya adalah syaharahu bainan nas wa asna alaihi wa tabaha bihi. Dia menjadikan orang ini terkenal di kalangan manusia pada hari kiamat. Wa asna alaih, memuji orang ini. Wa tabaha bihi, dan berbangga dengan orang tersebut. Allah bangga. Hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a. Hingga kemudian Allah akan berikan dia pilihan. Fi ayyil hur. Mau bidadari yang mana? Silahkan diambil. Ini menjadi kinayah bahwasanya dia akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pahalanya besar kalau kita bisa menahan diri dari amarah.